Jadi beberapa hari yang lalu seorang TikToker bernama Bima mengupload video tentang mengkritik pemerintahan daerah Lampung. Tapi kali ini kita tidak akan membahas tentang si Bima karena saya yakin banyak dari kalian telah tahu tentang kasus ini. Lagi pula, kemarin saya juga telah membuat video tentang Bima. Ditonton ya. Lalu kalau bukan tentang Bima, siapa yang ingin kita bahas? Nah, kalian ingat gak pas kasus Bima ini terangkat, ada satu orang yang ingin mempolisikan Bima dengan undang-undang ITE. Bisa kurung nih orang nih. Biar dia tahu dulu dipanggil polisi. Masing-masing aja ngomongin Lampung nih tajam. Kita ingin membahas Ginda Ansori. Jadi Ginda Ansori ini adalah salah satu kuasa hukum yang dimiliki oleh Gubernur Lampung. Ya pokoknya karena dia adalah kuasa hukum Gubernur Lampung, dia tidak terima dengan kata-katanya si Bima ya. Dan akhirnya nih orang benar-benar ngelaporin Bima tuh. Nah dari video tadi kita bisa ngelihat kalau si Ginda ini ingin nuntut Bima karena dugaan ujaran kebencian SARA. Yang dia quote kata-katanya Bima, "Gua berasal dari provinsi yang satu ini Dajjal." Nah ini yang lucu nih, sesuai dengan tweetan akun Mazini, nih orang tuh bikin laporan sendiri, jalan ngelapor sendiri, kelar ngelapor bikin rilis sendiri, postingan di website sendiri. Narsisme akut. Tidak hanya itu, sepertinya dari video yang sebelumnya dia unggah tersebut, ada tuduhan bahwa nomor polisi mobil yang dia bawa itu sama dengan mobil yang pernah terkena kasus tabrak lari. Tapi tentu ini belum bisa kita konfirmasi ya, jadi saya nggak tahu gimana kepastiannya. Tapi tidak selesai sampai di situ, setelah si Ginda ini ngelaporin Bima ke polisi, dia habis itu membuat video penjelasan tentang mengapa ia memolisikan Bima dengan diikuti melodi musik sedih dan juga sambil megang tasbih biar dia kelihatan kayak lebih suci gitu. Bahwa saya akan memberikan pendidikan yang benar. Bagaimana cara menyampaikan aspirasi yang benar dengan menggunakan kata-kata yang bermartabat. Ya, problematika yang disampaikan oleh saudara B ini soal proyek-proyek mangkrak, jalan di mana-mana bermasalah. Terus kemudian soal-soal UN yang kemudian bocor, penegakan hukum yang kemudian belum maksimal, dan korupsi itu, serta suap menyuap itu bukan hanya problematika yang terjadi di daerah Lampung saja. Ini yang perlu yang harus diketahui. Kenapa? Karena semua ini, fenomena ini, peristiwa ini, itu terjadi di berbagai daerah. Ya, apalagi kita baru bangkit dari 2 tahun pasca COVID. Ada hal menarik yang dia katakan dari video tadi. Ginda berkata bahwa ia ingin mengajari Bima agar bisa beraspirasi dengan baik. Dan Bima punya jawaban untuk itu. Dalam video wawancara eksklusif dengan Kumparan, Bima menjelaskan bahwa kalau tidak dengan menggunakan bahasa kasar, ya nggak akan dengar pejabat ini, komentar aja dimatikan gitu loh. Komentar IG aja dimatikan. Provinsi Dajjal, kalau misalnya kata-kata itu tidak digunakan, gue pakai bahasa yang halus, nggak akan sampai ke kuping sama gubernur sama wakil gubernur itu. Komentar aja di nonaktif, kan apalagi komentar halus nggak bakalan sampai, nggak bakalan seviral ini. So I know how to hit the trending in Indonesia, karena gue juga kuliahnya ngambil digital marketing dan gue lanjutin di public relation and social media gitu. Jadi gue ngerti caranya menyampaikan hook message ke masyarakat di Indonesia tuh harus diantemnya gimana, gue tahu gitu. Jadi ya intinya Bima itu ya sengaja ingin menggunakan bahasa kayak gitu ya biar diperhatikan. Dan juga saya heran ya kenapa ya para pejabat itu gak mau dikata-katain kasar gitu loh. Mereka juga dapat uang dari kita kok. Yang gaji mereka juga kita. Setidaknya dibaki-baki dikit gak apa-apa lah. Tapi ya udahlah, kalau kita ngomongin tentang politik nggak akan ada habisnya. Saya sebenarnya cuma ingin bahas si Ginda ini aja yang kocak deh nih orangnya. Ya gitu aja sih. Oke, bye. Terima kasih telah menonton video ini. Kalau kalian suka dan kalian menganggap video ini menarik, tolong di like dan di subscribe ya kalau bagi kalian yang belum. Terus kasih tahu saya juga kalau kalian suka tipe-tipe video seperti ini dan mungkin saya akan membuatnya lebih banyak di
video depan. Kalau misalnya ada pertanyaan dan kebingungan atau pengen kasih kritik, tolong di komen juga ya. Gitu aja sih. Bye.